Halo sahabat Warta Kota, hari ini saya lagi di rumah Om Egi nih, pemain pengabdi setan. Mau lihat keseruannya hari ini? Yuk langsung aja yuk. Assalamualaikum. Ayo masuk, Ayo. silakan. Makasih Om. Ya sahabat Warta Kota, sekarang saya sedang berada di rumah salah satu aktor yang berperan di film Pengabdi Setan pertama dan kedua ya Om. Iya. Ya. Nah, ini namanya Om Egi Fadli. Kita nanya-nanya yuk seputar karir Om Egi. Gimana sih Om? Awal mula karir seorang Egi Fadli gimana? Kalau di film itu tahun 90 pertengahan ya, 95, 96 itu mulai. Ya sebetulnya agak telat. Karena sebelumnya saya di seni rupa. Oh, seni rupa. Di IKJ masuk patung ya. Oh, patung. Cuman saya tertarik di dunia seni peran itu sebetulnya di tahun kedua ketika saya masuk IKJ. Ya tadinya kan saya dari Bandung nih, ingin masuk ITB nggak keterima seni rupa ya. Terus ada temen yang ngasih tahu di Jakarta ada namanya LPKJ waktu itu. Terus saya coba kejar ke Jakarta, ya alhamdulillah saya diterima. Udah masuklah. Tadinya malah masuk lukis. Tahun kedua itu ada dua peristiwa ya. Saya pindah jurusan ke patung. Terus mulai kan di sana ada lima jurusan waktu itu. Ada seni rupa, ada teater, ada tari, ada sinematografi, sama musik. Dan semuanya saya tertarik gitu. Teater saya tertarik, sinema saya tertarik. Jadi mulai ragu apakah saya betul memilih jurusan seni rupa. Tapi terus itu tahun kedua kan. Udah lewat malah mau masuk ketiga. Saya berpikir apakah saya pindah jurusan, nol lagi dong. Iya betul. Ya akhirnya saya tidak memutuskan pindah jurusan ke teater atau sinematografi. Saya bergaul dengan teman-teman dari jurusan itu. Nah mulailah ada tawaran-tawaran diajak main untuk anak-anak sinema mau bikin film untuk ujian gitu. Yuk bantuin, ayo. Itulah pembelajaran saya di seni peran sebetulnya. Dan pengalaman-pengalaman awal waktu saya memulai masuk ke dunia film. Gitu. Berarti untuk di kampus sendiri pindah atau akhirnya tetap melanjutkan seni? Jadi gini, saya harus ujian. Iya. Ya. Waktu itu D3 kan. Nah saya nggak tertarik untuk ujian. Karena apa? Karena ditanya kan sama wakil dekan itu, kenapa kamu nggak mau ujian? Saya mau jadi seniman, dan menurut saya seniman itu tidak perlu gelar, tidak perlu ijazah gitu. Ya, tapi ini sekolah, ada peraturannya. Iya betul sekolah, saya masih melawan saya. Tapi sekolah kesenian kan, nah saya mau jadi seniman. Seniman itu yang menilai bukan nilai ujian, tapi nanti karyanya. Dan itu yang menilai masyarakat, saya bilang gitu. Kamu kalau nggak mau ujian nggak bisa daftar ulang, ya nggak apa-apa. Jadi mau masuk ke tahun ke-4 itu saya udah nggak terdaftar. Tapi saya nggak mau pergi dari kampus. Tetap ada di kampus. Tetap di kampus, kan saya tidur di kampus. Mahasiswa yang sangat cinta kampus berarti Om. Ya kan saya dari Bandung, daripada kos-kosan. Waktu itu uang pas-pasan mendingan tidur di kampus, di studio gitu. Ya sebetulnya nggak boleh, yang ngumpet-ngumpet aja. Jadi kalau setelah nggak terdaftar itu, kalau siang saya di depan di tim, ketemu seniman, ketemu banyak orang lah. Kalau sore udah nggak ada dosen kan, baru masuk ke studio tidur, gitu.
dari awal mula karir itu berarti udah berapa film tuh Om yang sampai saat ini yang udah Om peranin? Waduh, kalau film nggak pernah saya hitung sih. Ya banyak sih, cuman nggak tahu jumlahnya, nggak pernah saya hitung. Karena gini, kan nggak semuanya film layar lebar, ada juga awal-awal itu saya main sinetron, FTV, belakangan juga ada web series, jadi ya, dan buat saya nggak perlu saya hitung gitu. Tapi ada kriteria tersendiri nggak sih Om? Karena kan Om bener-bener yang cinta sekali dengan dunia seni, atau jadi nggak salah pilih, nggak asal pilih dalam berperan gitu. Gini, saya agak berbeda mungkin dengan ada beberapa teman yang melihat kayak gini. Mereka mengambil film, mereka udah nggak mau main sinetron, ya itu sah, itu hak mereka. Kalau saya, ketika waktunya ada tawaran sinetron, serial atau apa stripping, waktunya ada saya ambil. Beberapa teman bilang, atau ya saya pernah ngobrol juga dengan beberapa teman yang menyarankan saya memilih peran gitu. Saya bilang, saya itu memulai agak telat. Satu. Kedua, itu waktu itu saya ngobrol sama almarhum Alex Komang gitu. Gi, lu harus mulai pilih-pilih peran, sayang lo gitu kan. Saya dengerin, terus saya jawab gitu. Lu kan udah sampai pada tingkat di sini nih, gue masih di sini, Lex gitu. Jadi gue masih melihat semua peran, semua jenis tayangan, apakah itu sinetron atau FTV atau film, akan saya ambil kalau waktunya ada, gitu. Dan saya tidak takut, karena penggemarnya juga berbeda, kelasnya berbeda. Penonton sinetron kebanyakan tidak nonton film, penonton film jarang nonton sinetron, gitu. Jadi belakangan ini saya kalau ketemu orang beli rokok gitu, tukang rokok, udah nggak masuk TV lagi? Ya memang lagi enggak gitu. Tapi saya main film. Oh, di mana tayang? Di bioskop. Nah, mereka nggak nonton kan? Gitu. Memang pasarnya beda, kelas penontonnya juga beda gitu. Gitu. Awal mula nih Om kan sekarang dikenalnya jadi aktor ya. Sebelumnya tuh emang udah terjun langsung di dunia acting, atau ada lagu gitu, musik, jadi pemusik, seniman lain? Ya itu, saya awal kan masuk seni rupa. Iya. Tapi saya hobi bermain musik. Bahkan kadang-kadang mungkin ada masa di mana di awal-awal masuk IKJ itu saya lebih banyak main musik, gitu kan. Dan pernah juga ada wartawan cari saya ke departemen musik, nyari saya. Oh, Egi di seni rupa, di patung tuh. Bingung deh. Pikirnya saya anak musik gitu. Karena saya sering main musik di luar, di kampus gitu. Pada dasarnya gini, seni rupa itu ya saya pernah kuliah di situ. Karena intinya saya ingin menjadi seniman. Cuman setelah saya pikir-pikir, kenapa saya memilih seni rupa? Karena pada saat saya dari SD sampai SMA itu kan sampai tahun-tahun 70-an itu yang namanya seni, pelajaran seni itu hanya dikenal sama mahasiswa itu hanya dua. Seni suara dan menggambar. Nggak ada tuh pemahaman bahwa teater adalah seni, bahwa sinematografi adalah seni. Nggak ada. Buat kita masih teater tuh apa? Nggak ngerti. Lihat di TV ada fragmen, ada sandiwara, oh itu acara TV gitu. Atau tari itu ya budaya, kebudayaan gitu.
Karena kebanyakan tarian daerah yang muncul di TV kan, oh itu budaya gitu. Lebih ke itu apa adat istiadat lah. Nah ketika masuk IKJ itu baru terbuka itu. Seni itu luas ya. Oh ada teater yang melatih apa arahnya menjadi seorang aktor. Oh ada sinematografi yang menghasilkan sutradara, menghasilkan editor, menghasilkan kameramen, dan semuanya menarik, gitu. Ya. Untuk dunia seni suara tadi ya kata Om, berarti Om udah pernah melalang buana menjadi musisi juga atau gimana Om? Iya saya awalnya di Bandung sih. Di Bandung itu zaman saya SMP SMA itu lagi kayak marak kalau anak-anak muda nggak bisa main band tuh nggak gaul gitu. Jadi bikin grup-grupan sama teman-teman. Nah ketika saya ke Jakarta juga ada teman sama-sama dari Bandung satu kali awalnya ya, satu kali mengajak saya ada ikut festival musik humor. Ada festival musik humor, kita ikutan yuk. Ayo, saya main hayu aja sambil nggak ngerti musik humor kayak gimana gitu. Terus siapa aja teman-teman? Kita cari, akhirnya anak-anak seni rupa yang ikut. Dan kebetulan kita akhirnya menang juara kedua. Gitu. Nah, ketika festival musik humor itu kalau nggak salah tahun 79 atau 80 ya, saya lupa. Nah, ada peserta yang menarik perhatian saya, Iwan Fals. Iya. Dia main sendirian kan. Karena apa? Saya tertarik karena dia main gitarnya tuh seperti genre yang saya suka, country gitu kan. Kayak Bob Dylan gitu. Asik nih anak nih, akhirnya kenalan. Setelah musik humor itu kita menang, terus ada lagi festival musik country. Itu di mana Om? Di Trisakti waktu itu. Nah, almarhum teman saya namanya Gum itu ngajak lagi, Gi, ada festival musik country, ikutan yuk. Ayo. Kalau almarhum Gum itu memang dia penggemar musik country. Saya juga dulu waktu di Bandung main musik yang sebetulnya musik country gitu, cuman saya nggak tahu namanya, musik cowboy lah gitu kan. Akhirnya, ayo kita ajak si Iwan yuk. Akhirnya bertiga, kita bikin grup namanya Bobadotan, ikut festival itu dan menang. Ya berjalan kurang lebih 1 tahun, terus Iwan rekaman, Gum sibuk dengan kerjaannya karena dia sambil kuliah sambil kerja di dulu di Indosat gitu. Ya saya sendiri sambil kuliah sambil cari uang bikin poster, bikin cover kaset kan gitu. Jadi musiknya akhirnya jalan masing-masing gitu. Yap. Seorang Om Egy nih, kalau dari background keluarga apa orang-orang seni juga atau gimana Om? Kalau saya urut-urut kadang-kadang saya berpikir juga dari mana gitu ya dorongan seni itu ada. Saya kira dari ibu saya almarhumah. Beliau itu dulu nggak tahu sekarang masih ada nggak istilahnya modiste. Modiste itu bukan penjahit, ya. Tapi dia lebih perancang mode gitu. Itu kan seni. Jadi orang datang dia minta dibikinin gaun gitu. Nah dia merancang gaunnya gini modelnya gitu. Mungkin dari situ karena yang paling mendukung ternyata ibu saya. Kalau ayah saya sih zaman itu kan kalau umum kalau anak-anak udah SMA itu nanti masuk ini aja ITB jadi insinyur atau masuk Unpad jadi dokter gitu. Dokter insinyur. Nggak ada tuh yang kita mau jadi seniman. Sulit ya. Nanti
cari uangnya gimana gitu kan. Jadi yang mendukung hanya ibu. Berarti ada penolakan juga sebelumnya dari keluarga. Sampai ketika saya sudah main film, ayah saya masih bilang, ya itu jadi hobi aja. Ya, kayak abah dulu, usaha bikin, jadi kerja gitu. Ya jiwa saya nggak di situ kan. Saya ketawa aja gitu. Ya memaklumi bahwa pemikiran dia tidak sama dengan pemikiran saya gitu. Berarti itu halangan dan rintangannya itu masih datang dari keluarga juga ya Om? Ya nggak berat sih karena saya tidak, ya saya maunya ke situ saya jalan aja. Tetap terobos berarti ya Om? Ya, dan mereka juga nggak terus jangan udah. Mungkin ibu saya bilang ya dia maunya ke situ ya sudah biarin gitu. Ada sosok peran di dunia akting nggak sih Om, sosok paling inspiratif untuk Om? Maksudnya Om melihat sosok ini akhirnya terjun di dunia akting. Secara khusus sih enggak, tapi saya banyak melihat terinspirasi dari banyak tokoh gitu, mengambil yang bagus dari seseorang, mengambil yang dari sini, nggak satu sosok utuh gitu. Jadi ada pelajaran diambil dari Ya. banyak orang. Karena saya melihat itu tiap orang ada kelebihan, ada kekurangan. Oh ini kurangnya di sini, lebihnya saya ambil. Diem aja gitu, nggak datang terus belajar. Saya melihat, mencoba mencermati, ya saya jadikan inspirasi aja. Oh kalau jadi penjahat kayak gini nih, cuman kelebihan nih, kurangin harusnya. Nah, diedit sendiri itu. Kalau untuk film pertama Om tuh apa ya Om? Kalau bisa diceritain Om? Film komersil ya. Iya. Kalau yang film layar lebar komersil sebetulnya apa ya? Filmnya ini film perkawinan, Tali Merah Perkawinan sebetulnya. Cuman di situ peran saya kecil, hanya temennya Yesi Gusman nyanyi di gereja. Tapi itu syuting gitu loh. Mulai dari situ makin berkembang gitu Om. Ya. Perannya makin banyak. Itu pengalaman ya lama lagi tuh. Karena dari situ kan masuknya awalnya dulu ada, sebelum istilah itu disebut FTV, ada telesinema di Antv itu. Ada teman saya, Arya Kusumadewa, ngajak, Ki bantuin. Ya itulah sebetulnya acting yang karena itu peran utama gitu. Acting yang beneran dari awal sampai akhir film itu saya ada gitu. Ya Pak, itu pengalaman pertama lah. Gitu. Terus ini Om, dalam waktu dekat akan ada proyek terbaru apa lagi nih Om? Ada beberapa ya, yang sekarang ini ada web series, tapi masih lama ya, mungkin keluarnya nggak tahu. Ada beberapa judul juga yang genrenya horor, terus ada dari daerah juga ada yang minta. Ya saya seneng ya, artinya dari daerah itu ada yang berani bikin film. Ya kalau yang begitu buat saya adalah sekalian ngasih ngasih ilmu gitu, membantu anak-anak daerah gitu, supaya film itu nggak hanya di Jakarta produksinya, nanti di daerah juga bisa tumbuh. Malah saya tawarin kalau perlu acting coach, ayo saya nggak usah ditambah honornya, kasih waktu saya 3 hari. Oh seneng banget mereka gitu, untuk di Bangka. Oh di Bangka ya. Bangka. Untuk yang belum pernah dilakukan ya Om di dunia acting, ada nggak sih Om sampai sekarang?
yang masih diinginkan? Yang masih diinginkan, pengen setidaknya sekali aja saya bikin film sebagai sutradara, dan itu belum terjadi. masih mimpi. Tapi udah ada omongan dengan pihak ketiga? Ya, udah pernah, tapi belum kayaknya belum klik bener gitu. Tapi itu masih kalau disebut apa yang diinginkan ya bikin film. Bikin film ya Om. Paling tidak sekali seumur hidup. Tapi berarti udah dipersiapkan sangat matang ya Om? Ya, Dari sekarang. keinginan itu besar ya. Karena salah satu motivasi waktu saya masuk ke seni peran itu sebagai pemain, saya ingin jadi sutradara, gitu. Nah kalau saya masuk sinematografi kan nol lagi. Kalau ini saya dapat dua, saya sambil belajar menjadi aktor, saya belajar tentang teknik-teknik penyutradaraan dari banyak sutradara. Gitu. Jadi sambil syuting sambil main itu sambil saya lihat gaya-gaya sutradara ini gimana nge-treat pemain, mengarahkan pemain, mengarahkan kru. Kenapa kameranya begini? Ya itu pelajaran-pelajaran sinematografi sambil saya melakukan adegan sambil saya rekam loh. Oh ini untuk efeknya seperti ini. Jadi dapat langsung kan. Apa ada tokoh sendiri dari sutradara yang udah pernah ditemui gitu Om? Maksudnya? Maksudnya ada sutradara yang jadi Oh. panutan? Banyak sih, banyak. Banyak sutradara yang saya lihat itu punya kekuatan-kekuatan gitu. Nah itu semuanya seperti juga saya melihat ketika saya belajar acting, saya ambil, oh ini positifnya, kekuatannya di sini ambil. Gitu. Om, belajar di dunia acting kan nggak mudah ya Om, masuk untuk dunia acting. Kalau untuk Om sendiri gimana sih Om cara mengasah bakat acting Om? Jadi saya meyakini setelah saya melalui proses gitu, bahwa seni khususnya ya, seni secara umum, itu untuk kita menjadi seniman, ya kan aktor juga seniman, itu jalannya banyak. Tidak mutlak harus sekolah. Sekolah itu salah satu jalan. Bisa juga lewat kursus, bisa juga berguru kepada seseorang, bisa juga otodidak. Saya bagian dari yang otodidak. Gitu. Yang penting adalah minat yang kuat. Kemauan ya Om? Kemauan yang kuat. Itu suatu saat akan terasa gitu hasilnya. Kalau cepat putus asa ya nggak jadi gitu. Karena saya tidak percaya ada orang yang bilang, oh ini berbakat, ini tidak, enggak. Karena anak yang berbakat kalau tidak ada minat, nggak jadi apa-apa. Tapi kalau seseorang yang punya minat yang kuat, nggak punya bakat, lama-lama dia bisa. Gitu loh. Saya yakin itu. Jadi bakat itu, ada bakat itu, tapi nggak semua orang itu punya bakat gitu. Kadar bakat itu ada yang umpamanya seliter, ada yang setengah liter, ada yang seperempat, ada yang cuma 1 sendok. Yang 1 sendok pun bisa jadi. Kalau ditambah dengan minat yang kuat. Yang punya 1 liter tapi nggak ada minat, ya nggak jadi apa-apa. Untuk Om sendiri, apa pernah merasakan kegagalan gitu Om dalam berakting? Kegagalan? Bukan kegagalan sih. Karena kan ada gini, ada situasi di mana kita sebagai pemain itu harus menuruti arahan. Kita coba kasih masukan, kayaknya gini nih kurang enak nih. Sama sutradara tentunya. Bang,
boleh nggak saya gini? Enggak. Gini. Oke, saya lakukan. Nah mungkin ketidakpuasan ada. Bukan kegagalan, tapi ketidakpuasan. Menurut gua mah bagusnya gini. Ada juga yang, tapi lebih banyak yang, oke, coba. Gimana? Oke tuh. Nah, itu asik buat kita gitu. Jadi ketika kita memberikan masukan, diterima, dan menjadikan adegan itu lebih bagus kan asik gitu. Tapi saya tawarkan dulu, wah ini kayaknya kalau adegannya gini gimana, boleh nggak? Karena gini alasannya apa, argumentasinya apa. Jadi kita harus tahu dulu alasan kita apa. Ya, bukan asal ngarang-ngarang, tapi kan kita ngerasain ya. Kan berakting itu harus dirasakan, harus dijiwai gitu. Nah, kita udah masuk ke dalam karakter itu, ada sesuatu adegan di scene berapa yang menurut kita ini bukan kalau karakter yang seperti yang gue bangun ini nggak begini nih, cara bicaranya atau apanya atau pakaiannya sampai ke kostum sampai ke macam-macam ya, atau rumahnya gitu, atau hiasan hiasan di rumahnya gitu. Gua kan statusnya gini nggak mungkin nih lukisannya kayak gini, mebelnya nggak mungkin kayak gini, atau kostumnya nggak gini kali gitu. Nah itu ada discuss gitu, ada discuss, tawarin kalau sutradara atau orang-orang yang orang kostum atau orang artnya paham, mau menerima ya diganti gitu. Kalau enggak ya udah begini nih jadinya. Berbalik ke 2 tahun lalu kan pandemi nih Om. Ya. Ada nggak sih Om keresahan sendiri waktu pandemi yang dirasakan atau kerjaan yang berkurang? Ya, saya kira semua orang ngalamin itu ya, mengalami terutama di hampir semua ini bidang seni. Saya juga dengar keluhan-keluhan dari teman-teman di musik, yang pemusik yang biasa ngisi di hotel, di acara kawinan, mereka nggak ada acara itu. Itu paling kena tuh. Ya, gitu juga di film. Di film yang selama pandemi 2 tahun itu saya cuman dapat 3 atau 4 film gitu. Dan itu dengan waktu syuting yang lama karena ada syuting di luar kota, terus kena PPKM mundur lagi. Jauh berkurang gitu. Ya harus gimana lagi ya, memang itu keadaannya gitu. Tapi ada cara mengatasi itu sendiri nggak sih Om untuk Om ketika pandemi kemarin? Saya nggak berani berspekulasi mau usaha apa gitu. Ya mengikuti aja, mengikuti keadaan gitu. Untuk sekarang nih Om, aktivitas di luar acting ada lagi nggak sih Om? Di rumah misalkan berkebun. Enggak. Saya passionnya nggak di situ kali ya. Iya. Ya paling kalau ada waktu luang ya saya punya studio kecil. Ya buat ngisi-ngisi main musik aja. Paling ngabisin waktu begitu. Tapi bukan sekedar ngabisin waktu, saya kira ada gunanya gitu. Berarti masih aktif untuk bermusik juga ya Om ya? Ya aktif dan ya bukan untuk dijual ya. Iya. Tapi masuk YouTube. Udah gitu aja kepuasan saya. Kalau ada orang yang mau dengerin dan suka ya udah selesai. Biasanya itu diupload di YouTube gitu ya Om? Ya. Untuk balik yang sama Iwan Fals itu berarti udah punya lagu atau gimana Om? Kalau nggak sempet kita bikin album itu enggak. Kalau bikin lagu bareng iya. Oh iya. Karena kita ada kesamaan genre. Walaupun mungkin dia lebih banyak lebih ke arah saat itu ada protes sosial gitu, tapi kan ada hal-hal yang
tentang kehidupan ya, kayak gitu ada. Sejauh ini udah berapa lagu yang udah dibuat? Saya sendiri Ya. ya mungkin sekitar 30 sih ada. 30. Tapi nggak dikomersialkan ya Om? Nggak. Untuk pribadi aja, kesenangan Ya. pribadi ya Om? Karena saya lebih banyak lagu-lagu itu tentang alam, tentang kehidupan, tentang ya hubungan antar manusia dengan alam gitu. Lebih banyak ke situ. Kadang-kadang ada kalau kan kita tidak setiap saat punya inspirasi ya. Kadang-kadang dari temen ada ngasih puisi. Wah, puisinya kena buat saya gitu. Wah, asik nih. Gue bikin lagu ya. Ya. Diizinin ya udah saya bikin lagu, jadi lagu kasih ke dia. Nih, udah jadi. Terserah mau diapain tuh lagu gitu. Dan kebetulan teman-teman juga seneng gitu karyanya menjadi karya yang lain gitu. Dari puisi menjadi lagu, menjadi musik, ada musiknya gitu. Ya musikalisasi puisi lah. Untuk ke IKJ juga masih aktif Om? Untuk ngajarin mahasiswa mungkin? Enggak gini. IKJ itu kan sekarang udah menjadi institusi sekolah yang institut. Nah, dulu sempat ditawarin kalau istri saya kan ngajar di sana. Temennya dia waktu itu dekan. Tanya Bang Egi mau nggak ngajar di IKJ? Terus istri saya nanya, kamu mau nggak ngajar? Boleh, saya bilang. Kamu udah waktu terakhir apa ijazahnya? Nggak punya ijazah, saya bilang. Udah kamu dibayarin sekolah untuk selesaiin sekolah gitu, nanti ngajar. Saya nolak. Apa tuh Om Alasannya? Saya punya ilmu. Kalau butuh ilmu ini saya kasih. Jangan suruh saya belajar lagi. Gitu loh. Udah cukup saya belajar gitu. Nih, saya punya ilmu nih. Mau nggak? Karena dulu sistem LPKJ itu menurut saya itu perpaduan antara akademik dengan padepokan. Dosen-dosen kita itu ada yang tidak pernah sekolah, tapi dia ahli, empuk di bidangnya gitu. Nah dulu kan begitu. Kenapa sekarang menjadi harus ngikutin aturan pemerintah? Harus ada sekian sarjana S1, dosennya S2, harus ada S3. Ya udah itu menjadi sekolah yang tidak murni kesenian menurut saya ya. Ya nggak mau. Saya nggak mau kalau harus sekolah lagi untuk bisa ngajar gitu. Berarti istri udah ngajar ya Om? Ngajar, kalau dia senang belajar dan mengajar. Bakat ini keturun juga nggak sih Om ke anak-anak? Atau gimana? Anak saya satu dari IKJ S1 yang di atas. Ya ada lah pasti. Jadi saya nggak ngarahin mereka sukanya kemana. Kebetulan rata-rata suka gambar. Berarti ada keturunan anak. Berapa Om boleh tahu anaknya? 3. Oh 3. Ya. Yang 2-nya masih sekolah? Yang satu udah bisnis apa sih yang vape itu liquid ya, bikin liquid. Yang kedua itu dia YouTuber ya, dia ambil di IKJ kan ambil ilustrasi. Jadi dia nerusin sama suaminya bikin studio di atas. Yang kecil sempat masuk IKJ tapi dia karena dari SMK animasi, begitu masuk IKJ 3 bulan nggak kuat karena alasannya masuk di akal menurut saya. Dia merasa sudah melakukan itu yang dasar-dasar. Jadi saya bilang sama istri saya ketika istri saya, nah itu si Keanu nggak mau kuliah kenapa? Saya tanya,
Ya saya udah tahu jawaban, saya bilang IKJ-nya yang salah. Harusnya IKJ melihat perkembangan sekolah di luar. SMK itu ada SMK animasi sekarang, ada multimedia, ada broadcast. Jadi kalau mereka masuk IKJ harusnya beda sama anak-anak siswa dari sekolah umum. Harus beda, saya bilang. Kalau mereka harus disamain lagi, mereka merasa boring karena udah tahu. Betul, Ustaz. Ya. Gitu. Ya, IKJ mau nerima apa enggak ya nggak tahu. Berarti Om nggak mengarahkan anak-anak Om untuk mengikuti jejak Om, tapi membebaskan ya? Bebas saja. Karena saya yakin pekerjaan itu akan nikmat kalau kita menyukai pekerjaan itu. Balik ke pengabdi setan ya Om ya. Kita mau awal mula Om ditawarin bermain di pengabdi setan, boleh diceritain Om sama sahabat warta kota? Ya saya dapat callingan dari Joko Anwar gitu. Dari yang nelpon bukan Joko Anwar ya. Ininya ada bagian yang casting itu. Joko Anwar kata sutradaranya. Wah. Ya saya udah sering dengar nama Joko Anwar gitu. Teman belum ada kesempatan. Nah ini kesempatan. Wah, seneng gitu ketemu. Ya sempet lucu sih, ada kejadian lucu waktu itu. Kan ketemu Joko Anwar kan. Ada pertanyaan dari Joko Anwar. Bang Eki pernah nonton film saya yang mana? Saya belum pernah nonton ya. Saya jawabnya jujur. Belum pernah, saya bilang. Kelihatan dia agak kecewa. Tapi ya jujur, saya bilang, saya belum pernah. Tapi saya sudah sering dengar nama Joko Anwar. Banyak orang ngomongin keren, makanya saya penasaran, saya datang ke sini. Tawa dia. Tapi ada proses casting nggak sih Om? Ya itu casting. Oh pas itu langsung. Waktu itu di casting 2. Jadi Bapak atau jadi Pak Budiman. Oh sempet jadi Gitu. Bapak juga ditawarkan Om? Ya peran yang ditawarkan jadi Bapak dan jadi Pak Budiman. Gitu. Tapi akhirnya tertarik juga tuh Om ya? Ya. Peran menjadi Budiman. Pengalaman terseru bermain di film Pengabdi Setan tuh Om? Boleh diceritain? Ya saya gini, banyak ketemu sutradara kan. Masing-masing punya kekuatan, ada kelemahan. Nah, yang paling saya suka dari Joko Anwar adalah dia memberikan asupan yang cukup untuk pemain. Asupan yang memang itu dibutuhkan. Asupan yang cukup untuk pemain. Jadi salah satunya kayak gini. Tiap karakter itu dibikin ada riwayat hidupnya. Umpamanya contohnya saya nih Pak Budiman. Pak Budiman tuh masa kecilnya, rumahnya di daerah mana, kegiatannya apa, orang tuanya kayak gimana. Nah itu kita masing-masing punya. Gitu. Dan itu luar biasa. Buat kita itu memberikan apa ya? Kita nggak nyari-nyari lagi, mempermudah memahami karakter yang diinginkan. Karena kaitannya nanti ada masa lalu saya gitu di Budiman itu, ketika kecil pernah suatu sore dia berjalan di pinggir desa, ada lapangan atau sawah itu, Pak Budiman melihat sesuatu kayak bola api gitu. Nah itu jadi pertanyaan, apa yang saya lihat? Tapi dia nggak berani cerita sama orang-orang. Itu nempel di kepala dia. Apa yang saya lihat itu? Dan ketika dalam cerita ya, Budiman itu bersahabat dengan neneknya keluarga ini, ya kan?
neneknya itu punya keluhan tentang menantunya dan anaknya. Nah, saya yang sudah menjadi jurnalis, profesi jurnalis, itu kan sebelumnya pernah lihat sesuatu masa kecil itu. Saya tertarik dengan hal-hal mistis. Jadi Pak Budiman itu banyak bertanya kepada orang-orang yang kayak paranormal, kayak orang pintar, kiai. Jadi dia banyak tahu. Nah, ketika temennya, sahabatnya punya masalah, saya tahu jawabannya. Kayaknya gini nih. Nih. Dan itu saya tulis lewat tabloid maya. Tabloid mistis itu kan gitu. Ya. Pengalaman terseru tuh Om di saat syuting Pengabdi Setan apa itu Om? Apa ya? Semuanya seru sih. Semuanya penuh apa ya? Penuh kejutan, penuh. Sebagai pemain juga masih ada kejutan-kejutannya itu. Ya, itu salah satu yang istimewa dari saudara Joko Anwar. Jadi kayak gini ya contohnya ya. Ketika di adegan itu Budiman itu ketemu temennya yang polisi, yang dia nunjukin ada bercak-bercak darah, ada gitu-gitu kan. Saya disuruh masuk ke ruangan itu kan. Ada ruangan yang ternyata ada pocong-pocong sujud itu. Saya tuh nggak boleh masuk sebelum take. Berarti Om sama sekali nggak tahu? Nggak tahu. Walaupun baca skenario ya, tapi nggak boleh masuk. Pak Budiman nggak boleh masuk dulu. Kata aja. Udah di luar nungguin, penasaran kan? Jadi dia memberikan kesempatan saya terkejut real. Benar-benar sama terkejutnya Om berarti. Gitu. Dapat gitu. Itu salah satu yang saya suka dari Joko Anwar. Saya nggak boleh masuk. Supaya karena dia perlu saya terkejut. Semua pemain seperti itu ya Om? Ya kalau saya kira begitu ya. Semua dikasih sesuai kebutuhannya ya. Dia harus tahu atau dia nggak boleh tahu dulu. Nah itu ada treatmentnya. Itu salah satu treatment yang buat saya keren. Gitu. Dalam semua tokoh berarti punya riwayat hidup masing-masing Om, apapun Ya. tokohnya. Semua punya. Ada ekspektasi nggak sih Om film ini bakal disukai dari awal ya Om? Karena dari awal udah disukai masyarakat. Yang kedua juga banyak Ya. euforianya. Ya kalau ini kan udah punya penggemar sebetulnya. Kalau penonton horor udah tahu nih Pengabdi Setan, mereka nunggu ya, mereka pasti akan datang ke bioskop gitu. Bahwa hasilnya seperti apa ya tergantung mereka kan. Yang penting kita sudah memberikan melalui kerja kolaborasi ini memberikan yang terbaik gitu. Dari sebelumnya Pengabdi Setan udah pernah film horor juga ya Om? Udah banyak. Masih ada nggak sih Om hal-hal mistis yang dirasakan pribadi sendiri? Enggak sih. Kalau nah itu kadang-kadang ada orang yang merasa repot melepaskan karakter, Kalau buat saya ketika cut udah selesai, saya kembali menjadi diri saya. Udah bercanda, ngerokok, segala macam. Masuk, action, jadi karakter. Saya kira harus begitu pemain itu. Kalau enggak ya mungkin mereka punya cara sendiri. Kalau saya begitu, action, jadi karakter. Cut, selesai, menjadi diri saya. Berarti nggak ada rasa takut ya Om ketika berperan di film-film horor gitu? Ada ritual khusus nggak sih Om sebelumnya? Ada. Biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sutradara atau itunya juga gitu Om?
Ada ritual khusus? Enggak, ya ritual khusus ya paling kita sama-sama awal syuting kan berdoa bersama, mudah-mudahan syuting ini lancar gitu. Umum-umum aja sih, nggak ada ritual khusus. Untuk Pengabdi Setan sendiri udah ada gambaran nggak sih Om dari awalnya penontonnya harus lebih banyak atau gimana sih Om? Saya setuju dalam hal ini, dalam hal jumlah penonton, saya setuju dengan Joko Anwar. Film yang bagus itu bukan cuma dinilai dari jumlah penonton, tetapi film yang bagus adalah memberikan kesan kepada penonton yang mendalam. Gitu. Kira-kira gitu ya, persisnya gimana. Tapi saya setuju, bukan yang penontonnya sekian puluh juta. Bukan. Tapi memberikan apa ya, sesuatu kepada penontonnya. Berarti Gitu. udah Mengena karakternya, merindukan karakternya. sudah dijelaskan sebelumnya berarti sama Joko Anwar? Enggak juga. Enggak. Saya pikir sama ya setiap sutradara atau produser. Kalau produser mungkin ya, produser kan urusannya duit. Kalau seorang sutradara kan berkarya. Ya menurut saya benar sih, film yang bagus itu bukan sekedar film yang banyak penontonnya, tapi film yang memberikan kesan mendalam kepada penontonnya. Ada cara tersendiri nggak sih Om terakhir nih untuk jaga kesehatan Om di dunia acting kan udah lama juga Om? Ya, itu yang paling paling kontroversi mungkin buat saya. Orang-orang kan ada yang olahraga atau jaga makanan atau, kalau saya mah nggak memberat-beratkan diri dengan harus ini harus itu gitu. Ketika capek ya udah istirahat. Istirahat aja ya Om di rumah. Ya tiap orang beda caranya. Kalau saya treatmentnya ya kalau capek ya udah istirahat. Kalau ngerokok udah nggak enak berhenti. Gitu. Terakhir Om ada harapan khusus nggak sih Om untuk dunia seni peran sekarang ini dan untuk Om? Ya mungkin harapannya lebih skala umum ya. Mudah-mudahan lebih banyak lagi sutradara berkualitas yang mampu menghasilkan film-film berkualitas. Juga semakin merata ya produksi film itu di daerah. Orang-orang di daerah harus mampu ikut berkiprah di dunia. Waktunya hari Iya. ini. Ya sahabat Warta Kota, sekali lagi kita sudah berbincang-bincang dengan Om Egi. Terima kasih Om waktunya. Assalamualaikum, selamat siang sahabat Warta Kota.